Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tirmidzi, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Al-Husain Al-Hakim At-Tirmidzi. Beliau ini salah seorang pemikir mistisme Islam kreatif dan terkemuka. Beliau pernah diusir dari kota kelahirannya yakni Tirmidz dan mengungsi ke Nisapur. Di sana beliau berkhutbah pada tahun 285 Hijriah atau 898 Masehi. Tulisan-tulisan yang bersifat psikologis sangat mempengaruhi Al-Ghazali, sementara teorinya yang menghebohkan mengenai manusia suci diambil dan dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Sebagai penulis yang produktif, yang banyak bukunya gitu, termasuk sketsa autobiografi masih dapat ditemukan dan beberapa di antaranya telah diterbitkan. Ada kisah menarik tentang pelatihan Hakim At-Tirmidzi, yakni pelatihan spiritual beliau. Muhammad bin Ali At-Tirmidzi bersama dua pelajar lain mempersiapkan diri melakukan pengembaraan untuk menuntut ilmu ceritanya. Ketika mereka hendak berangkat, ibunya menjadi sangat sedih. Sang ibu kemudian berkata, "Wahai buah hati ibu, aku perempuan tua dan lemah. Bila engkau pergi, tak ada lagi yang ibunda miliki di dunia ini. Selama ini engkaulah tempat ibu bersandar. Kepada siapakah engkau menitipkan ibu yang sebatang kara dan lemah ini?" Masya Allah. Gimana perasaan seorang anak kalau digituin? Kata-kata sang ibu tentu saja menggoyahkan semangat Tirmidzi dan ia membatalkan niatnya sementara kedua sahabatnya tetap berangkat mengembara mencari ilmu. Kemudian suatu hari Tirmidzi duduk di permakaman menangis terseduh-seduh. Kata Tirmidzi, "Disinilah aku berada," katanya. "Terabaikan dan tidak tercerahkan, sementara kedua sahabatku kelak akan kembali sebagai kaum cerdik pandai yang memiliki pendidikan sempurna." Tak disangka-sangka muncul seorang tua dengan wajah berseri-seri. Ia menyapa Tirmidzi, "Nak, mengapa engkau menangis?" Tirmidzi lalu menyampaikan kisahnya tadi tuh bersama dua sahabatnya tadi. Orang tua tadi kemudian bertanya, Maukah engkau menerima pelajaran dariku setiap hari?" katanya, "sehingga engkau dapat melampaui kedua sahabatmu tadi dalam waktu yang singkat." Tidak panjang berpikir, akhirnya Tirmidzi menjawab, "Aku bersedia." Nah, di sini lalu setiap hari ia memberi Tirmidzi pelajaran orang tua tadi tuh. Setelah 3 tahun berlalu, barulah Tirmidzi menyadari bahwa sesungguhnya orang tua itu adalah Khidir alaihissalam. Dan beliau memperoleh keberuntungan seperti itu karena apa? Karena telah berbakti kepada ibunya. Abu Bakar Al-Warraq, seorang muridnya, ini pernah mengisahkan bahwa setiap hari Minggu Khidir alaihissalam mengunjungi Tirmidzi. Kemudian mereka membahas berbagai persoalan. Suatu hari Tirmidzi berkata kepada Abu Bakar Al-Warraq, "Hari ini engkau hendak kuajak ke suatu tempat." Guru tahu yang terbaik, ya, namanya murid ya ngikut aja lah gitu bahasanya. Mereka pun akhirnya berangkat. Tak lama setelah mereka tiba di gurun, Abu Bakar Al-Warraq melihat singgasana emas di bawah naungan sebatang pohon rindang, ya di pinggiran telaga gitulah. Pada singgasana itu duduk seseorang berpakaian indah. Syekh akhirnya menghampirinya karena dipanggil Syekh, ya seorang murid yang manggil Syekh, ya Abu Bakar Al-Warraq tadi. Syekh menghampirinya dan orang itu berdiri lalu mempersilakan Syekh duduk di atas singgasananya. Kemudian orang-orang berdatangan dari segala penjuru dan berkumpul di sana sampai ya 40 lah jumlahnya. Kemudian mereka memberi isyarat ke langit dan seketika itu pula tersajilah berbagai hidangan dan mereka pun menyantapnya. Syekh mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan orang itu memberi jawaban, tetapi bahasa yang mereka pergunakan sama sekali tidak dapat Abu Bakar Al-Warraq pahami. Tak lama kemudian Tirmidzi memohon diri dan meninggalkan tempat itu. Tirmidzi berkata kepada Abu Bakar Al-Warraq, "Pergilah sana, engkau telah diberkahi." Ternyata sebentar saja mereka sudah kembali ke Tirmidzi. Kemudian di sana Abu Bakar Al-Warraq menanyai kepada Syekh tentang kejadian tadi. "Apa arti semua kejadian tadi? Tempat apa itu dan siapa orang tadi?"
Kemudian Tirmidzi menjawab, itulah belantara putra-putra Israel dan orang itu adalah Pole. Abu Bakar Al-Warraq kemudian bertanya lagi, bagaimana kita dapat pulang pergi dalam waktu sesingkat itu? Tirmidzi kemudian menjawab, Abu Bakar, jika Allah telah mengantarkan, maka sampailah kita. Apa gunanya menanyakan mengapa dan bagaimana? Yang penting adalah engkau sampai ke tujuan, bukan untuk bertanya-tanya. Mengapa, bagaimana, bukan itu. Tirmidzi pernah berkisah tentang usahanya melepas dari hawa nafsu. Katanya, betapa besar pun perjuanganku menundukkan hawa nafsu, aku tidak berhasil katanya. Dalam keputusasaan, Tirmidzi berkata, mungkin Allah telah menciptakan jiwaku ini untuk disiksa di neraka. Untuk apalagi memelihara tubuh yang terkutuk ini. Tirmidzi pun pergi ke pinggir sungai Oxus, meminta tolong seseorang yang berada di situ untuk mengikat kaki dan tangannya. Setelah itu, ia pergi meninggalkan Tirmidzi. Beliau berguling-guling tuh dengan ikatan tadi dan melemparkan diri ke dalam air, berharap dirinya itu mati terbenam. Tapi apa? Ketika terbentur permukaan air, ikatan tangannya terlepas dan gulungan ombak mengempaskan tubuhnya ke tepian. Dengan putus asa beliau berseru, Ya Allah, maha besar engkau yang menciptakan seseorang yang tak pantas diterima, baik di surga maupun di neraka Allah Karim. Berkat seruan di dalam keputusasaan ini, teman-teman sekalian, mata hati Tirmidzi terbuka dan beliau pun menyadari segala sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Pada saat itu juga, terbebaslah beliau dari hawa nafsunya sepanjang hayatnya. Akhirnya, beliau mensyukuri saat-saat kebebasan itu. Banyak pesan dalam kisah ini teman-teman sekalian. Tulislah dalam kolom komentar. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.